Bapak Ibu, kali ini Keren melaksanakan webinar yang bertemakan The Importance of Financial Planning for Personal and Company. Perencanaan keuangan itu sangat penting bagi usaha maupun individu yang ingin mandiri secara finansial. Sejak pandemi menyerang, peranan financial planning semakin signifikan. Masa pandemi ini menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa sangat diperlukan adanya sikap kritis dan bijaksana dalam perencanaan biaya. Oke, kita akan mulai saja untuk sesi panel discussion pada hari ini. Oke, yang mana dulu ya? Oke, sip. Saya punya pertanyaan nih ya. Oke, nah ini mungkin beberapa peserta di sini kan sebetulnya campur ya, ada dari mahasiswa, ada dari pemilik startup, ada juga dari pemerintahan ya. Jadi cukup banyak gitu ya. Dan saya yakin ya itu salah satunya mungkin ada dari pemilik startup gitu ya, CEO ataupun co-founder seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana sih tips untuk menciptakan perusahaan yang agile dan resilient di masa sulit seperti ini. Oke, silakan sebentar ya, saya bantu untuk ini dulu. Oke, silakan boleh dari Pak Alex dulu, Pak Andika atau Pak Willy, silakan. Oke, jadi menciptakan perusahaan yang agile itu tadi ya. Ya, jadi kalau menurut saya kalau untuk menciptakan perusahaan yang agile itu dari ketika kita bikin perusahaannya itu atau bisnisnya itu satu hal yang harus memikirkan adanya. Jadi itu nggak bisa dia dinamis kalau misalnya dari awal kita nggak punya satu sistem yang bisa mendrive seperti itu. Gitu. Jadi maksudnya gini, contoh kayak misalnya dari awal kita bangun itu kerangka bisnisnya kita tuh udah mau kayak gimana? Kayak misalnya bisnis modelnya, revenue stream-nya, terus kemudian jalur distribusinya, marketingnya, itu semuanya harus tersistem dengan rapi sih. Kalau menurut saya kayak gitu. Kalau misalnya dari awal kita yang penting laku aja jualannya, nah itu akan lebih susah sih ke depannya. Tapi kalau misalnya kita sudah punya ibaratnya kayak blueprint-nya seperti yang tadi saya bilang, itu kan sebenarnya apa ya? Kayak apa sih bedanya marketing digital dengan juga marketing yang offline tradisional? Dan ada beberapa perusahaan yang udah mulai agile ke marketing digital kan, tapi kan sebenarnya hampir mirip. Yang mereka jual terus apa namanya caranya juga hampir-hampir mirip, ya beda-beda cuma resolusi, terus kemudian beda cara penyampaiannya, terus beda dari data yang kita bisa dapatkan. Kan bedanya cuma itu aja sebenarnya. Tapi kan basic-nya juga sama gitu, which is ya ujung-ujungnya juga marketing gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak kita nggak punya pola atau SOP-nya atau sistemnya tadi itu, ya akan lebih sulit. Kayak gitu. Seperti itu sih, jadi kurang lebih kayak gitu. Harus ada pola dan sistemnya ya Pak ya. Ya. Oke, siap. Thank you Pak Alex. Mungkin dari Pak Willy atau Pak Andika mau menambahkan, silakan. Halo? Siap, halo silakan Pak. Jadi kalau saya menambahkan sih tadi kalau Pak Alex sudah berbicara mengenai sistem manajemen ya, manajemen di dalam perusahaan internalnya, sebenarnya kalau saya ingin membahas mengenai industrinya, ya, karena menurut saya industri ini juga penting. Kita berada, usaha kita atau startup kita ini berada di industri yang mana itu juga penting. Kan kalau kita biasa di pasar modal atau kalau kita biasa bicara saham, industri kan biasa dibagi dua, menjadi cyclical ataupun yang defensif. Nah, kalau yang defensif ini itu seperti industri-industri consumer, industri-industri healthcare itu lebih tahan terhadap yang namanya krisis seperti itu. Jadi ini juga saya rasa berpengaruh sih di mana industri produk kita ini berada. Apakah berada di industri yang cyclical, yang bergeraknya ngikutin ekonomi, ketika ekonomi bagus produk kita lebih laku, atau kita menjual produk yang terlepas ekonomi bagus maupun tidak, krisis maupun ekonomi yang lagi booming, itu juga tetap terjual. Jadi tergantung kita mau pilih produk yang kita jual itu seperti apa. Jadi kita juga harus dilihat dari situnya juga. Seperti itu kalau dari saya. Oke, thank you Pak Andika. Dari Pak Willy ada tambahan Pak Willy?
Ya, kalau saya sih untuk membangun tim yang agile seperti itu kuncinya cuman ada 2 faktor yang penting ya. Pertama adalah inovatif dan yang kedua adalah kemampuan untuk adaptasi, gitu aja. Jadi, inovatif itu bisa dibangun mulai dari tim-tim yang kecil. Jadi kalau dalam bisnis itu, dalam perusahaan, dalam setiap tim, nah, di dalam setiap divisi itu secara, teori manajemen strategik ya, itu diberi kebebasan untuk bisa mengambil keputusan sampai nanti, bisa menjadi skup, strategi besar di dalam suatu manajemen perusahaan. Kemudian kemampuan beradaptasi itu juga penting. Situasi seperti ini kalau tidak cepat kita beradaptasi, kalau kita masih kaku, ya kita masih saklek gitu ya ibaratnya, bahasanya dengan apa yang kita miliki seperti itu, ya kita tidak akan bisa keluar dari yang namanya zona ketidaknyamanan seperti ini misalnya. Siapa yang sangka kalau semisalnya Pizza Hut mau jualan di pinggir jalan gitu ya, bahkan diikuti sama perusahaan-perusahaan besar yang lain gitu. Nah itu kemampuan adaptasi. Kemudian strategi marketing yang kemarin yang saya juga nggak kepikiran gitu ya, seperti BK, Burger King, siapa yang sangka mereka mampu beradaptasi. Saya tahu memang kita tahu kalau kondisi keuangan Burger King itu kuartal 3 ini masuki resesi ini mereka tidak minus gitu, mereka positif. Tapi mereka malah mendukung kompetitornya yang lain. Belanjalah di kompetitor yang lain. Padahal di dalam hal seperti itu, ya itu ada strategi juga gitu. Strategi pemasaran juga untuk bisa menjadi viral dan juga bisa tetap produknya tetap diingat oleh pelanggan gitu. Jadi kemampuan inovatif dan kemampuan untuk beradaptasi itu salah satu kunci penting, apalagi di situasi pandemi seperti ini sih. Oke. Wah, luar biasa menarik. Siap, thank you Pak Willy. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, kalau di tengah pandemi gitu ya, startup itu baru diprediksi akan sulit memperoleh pendanaan karena menurunnya keinginan investor untuk mengambil resiko. Ada nggak tips untuk para startup nih agar agar mampu bersaing, mendapatkan pendanaan terutama di masa pandemi kayak seperti ini? Ya, Oke, ini saya jawab dulu ya. silakan boleh Pak Andika. Oke. Kalau mengenai pendanaan startup sih, dari zaman dulu memang sudah sulit sebenarnya. Nggak semua startup itu bakal dapat pendanaan yang sampai triliunan, sampai seperti Gojek, sampai seperti Traveloka, seperti Bukalapak. That's why mereka disebut unicorn. Kenapa disebut unicorn? Karena mungkin teman-teman udah pada tahu, karena unicorn itu kan susah dicari. Dari 1000, paling cuma lulus 1, ya kan? Jadi startup itu memang nggak semuanya akan mendapatkan pendanaan sampai triliunan seperti itu. Karena itu memang susah. Kita harus membangun bisnis model yang memang istilahnya sophisticated ya, canggih, terus juga nggak bisa dilakukan oleh perusahaan lain dan sebagainya, sehingga investor-investor tersebut mau dan mampu untuk mendanai perusahaan kita. Nah, tapi kan pendanaan nggak hanya tidak hanya melalui angel investor atau venture capitalist, ya kan? Pendanaan bisa dari sisi selain dari ekuitas, bisa dari sisi utang, seperti yang Coinworks Pak Willy jelaskan, ya kan? Nanti mungkin Pak Willy bisa jelaskan lebih dalam lagi mengenai pendanaan dari segi debt, ya kan? Tapi pendanaan itu ada banyak. Jadi kalau startup hanya identik dengan venture capitalist dan sebagainya, ya susah gitu. Nah, yang kedua juga daripada kita sebagai startup, soalnya saya juga punya startup sih di bidang apps POS ya. Daripada kita fokus mencari investor, mendingan kita fokus membangun nilai untuk diberikan ke customer kita. Fokus membangun customer, membangun engagement dan sebagainya, daripada fokus ngejarin venture capitalist yang itu sangat-sangat susah. Jadi jangan mikir ke situ dulu. Fokus ngembangin value-nya dulu, value produk kita, value perusahaan kita, ya kan? Nanti kalau memang terbukti oke, customer-nya banyak, itu nanti investor yang akan datang sendiri. Seperti itu. Thank you. Oke, thank you Pak Andika. Dari Pak Alex, Pak Willy, silakan. Ya, kalau dari saya sih tadi jawabannya Pak Andika udah luar biasa banget ya, udah komplit banget. Jadi saya paling cuma nambahin ya, yang penting teman-teman fokusnya itu di produknya dan juga unique selling point-nya sih. Karena kebanyakan yang saya lihat startup saat ini tuh dia hanya follow the trend. Dimana kayak misalnya ada satu tren, satu startup yang bagus, terus kayak dapat pendanaan dan dia akan ikut, itu aja sih. Itu kurang bagus kayak gitu. Jadi lebih baik
bikin sesuatu hal yang memang memberikan solusi dan bermanfaat buat banyak orang. Karena kayak misalnya kita kasih contoh kayak unicorn di Indonesia seperti Gojek gitu kan. Kenapa kok banyak investor yang mau masuk? Ya karena memang benar-benar sangat membantu gitu. Kita udah merasakan sekali gitu kan. Dan pada saat Gojek itu ada di Indonesia itu belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan yang dulu-dulunya kayak kalau nggak salah apa itu Blue Jack dan lain-lain itu mereka tidak punya unique selling point. Itu hanya kayak ya karena Gojek bagus, dia tiru doang, harapannya investor juga akan masuk ke dia. Itu sangat susah sih yang kayak gitu. Jadi benar-benar harus punya unique selling point dan menyelesaikan masalah. Kalau misalnya pusing nyari unique selling point ya kita jangan tiru copy paste Gojeknya, tapi kita lihat apa yang dibutuhkan Gojek gitu kan. Dan beberapa orang yang bikin startup itu akhirnya kan diakuisisi sama Gojek, itu juga bisa sih. Seperti itu. Oke, thank you Pak Alex untuk jawabannya juga. Pak Willy, apa mau menambahkan? Silakan Pak. Iya, semua sudah dijawab sama Pak Andika dan juga Pak. Udah lengkap ya. Memang seperti itu sih. Memang kalau untuk startup, memang benar kita jangan hanya mengandalkan dari venture capital aja gitu ya. Dan juga kita memang harus punya unique selling point juga. Itu yang paling utama dan yang paling penting adalah dalam membuat bisnis atau membuat suatu perusahaan gitu ya. Yang penting adalah kebutuhan apa yang bisa kita provide untuk masyarakat itu dulu. Karena itu yang pasti akan dicari. Dan apakah kebutuhan tersebut itu bisa berlangsung terus-menerus setidaknya masih tetap dibutuhkan dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Nah, itu dulu. Jadi itu yang akan menarik perhatian para calon-calon customer kita. Begitu kita sudah bisa memiliki value tersebut dari produk kita, dari perusahaan kita, dari bisnis kita, tentu saja itu akan berkembang dengan baik. Tentu saja dengan diiringi oleh perencanaan keuangan, kemudian juga bisnis plan-nya yang baik, ada contingency plan juga. Nah, kalau sudah terjadi, pasti banyak nanti juga akan venture capital ataupun aset permodalan dari financial institution gitu ya, baik itu bank atau non-bank yang akan mau membantu untuk mengembangkan bisnis kita sih. Seperti itu sih. Oke, thank you Pak Willy untuk masukannya juga. Oke, semakin seru, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, nah pertanyaan berikutnya adalah, hal-hal apa saja yang harus dihindari oleh perusahaan rintisan atau bisnis pemula dalam merencanakan keuangan? Silakan, dari siapa dulu? Pak Willy mau duluan mungkin, tadi terakhir terus. Silakan Pak. Jadi yang harus dihindari oleh startup gitu ya dalam perencanaan keuangan ya. Betul, dalam perencanaan keuangannya. Ya, yang pertama sih tentu saja kita harus bedakan ya mana biasanya kalau awal mula gitu ya, baik itu misalnya perusahaan dalam skup apapun UMKM atau memang yang bakal nanti future-nya akan sebesar Gojek gitu ya. Pertama pisahkan dulu sih kepentingan bisnis sama kepentingan pribadi. Itu dulu yang dari awal yang harus kita pisahkan dulu gitu. Baru kalau itu sudah bisa kita pisahkan, nah baru nanti selanjutnya perencanaan keuangan itu akan bisa kita lakukan dengan baik. Dan yang paling penting adalah tadi bagaimana kita harus punya mindset bisnis yang kita miliki itu akan berjalan terus-menerus. Jadi dalam kita merencanakan keuangan, kita harus punya helicopter view. Kita bisa melihat bahwa skop bisnis yang kita bangun ini dari segi keuangan maupun dari segi bisnisnya itu akan berlangsung panjang. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan hanya jangka pendek, tapi semua 3 jangka, itu jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang itu harus kita perhatikan. Supaya nanti dalam pengelolaan keuangan kita nggak mandek di tengah, ataupun pada saat kita sudah menuju lebih besar lagi startup kita malah kebingungan gitu ya, dan tidak memberikan value juga yang lebih baik kepada investor. Nah, itu juga harus kita hindari. Jadi pengelolaan perencanaan keuangan tadi yang seperti yang saya jelaskan di awal pada presentasi tadi itu harus teman-teman jalankan semua gitu. Jadi yang paling fatal adalah biasanya kalau pertama kali didirikan itu biasanya masih menggabungkan tuh antara kepentingan pribadi, keuangan ataupun secara keinginan hasrat pribadi itu masih dicampur. Nah, nggak bisa seperti itu gitu. Harus dikelola dengan manajemen yang baik gitu ya. Jadi mulai pemisahan dari hal tersebut itu. Jadi kalau dari awal tadi sudah bisa kita pisahkan, ya itu semuanya akan bisa berlangsung jauh lebih lancar lagi sih. Oke, poinnya menarik banget nih. Oke, saya juga mau dengar dari Pak Alex dan Pak Andika. Silakan, Pak, mau menambahkan. Ya, kalau dari saya sih tambahannya ini aja sih. Jadi itu udah lengkap banget dari Pak Willy. Untuk pemisahannya mungkin karena ada orang beberapa yang masih bingung kan, cara misalnya bagaimana gitu kan. Langkah pertama adalah ya kita bikin rekening terpisah. Kedua, meskipun kita foundernya, biasanya kita makan gaji aja ya teman-teman. Salah satu caranya itu sih. Jadi kalau saya mungkin cuma mau nambahin itu aja karena
Selebihnya sudah dijelaskan tadi di presentasi saya juga selama 20 menit itu, di mana walaupun kita mau usaha atau kita mengatur keuangan personal, dan tadi juga Pak Willy juga udah jelasin, di mana ya dana darurat itu sangat penting gitu. Kadang orang bikin usaha, dia lupa juga dana daruratnya, tapi dia berpikir kayak harus hutang di bank, harus ambil hutang dan lain-lain, atau cari-cari investor, terus mikirin yang untuk kedepannya aja, tapi dia nggak rapiin dulu yang existing saat ini, kayak gitu. Oke, thank you Pak Alex untuk jawabannya. Dari Pak Andika mau menambahkan? Saya sih menambahkan tadi sudah benar, saya cuma nambahin aja sih yang dikatakan Pak Willy, Pak Alex. Pemisahan antara perusahaan dengan individunya, dengan investornya, dengan pemiliknya itu kan penting. Tapi jauh sebelum itu banyak sekali istilahnya founder orang yang merasa founder startup lah ya, ingin bikin startup, bikin bisnis dan sebagainya, yang mereka hanya paham produknya, tapi nggak paham mengenai keuangan. Mereka nggak tahu laba rugi, mereka nggak tahu neraca, ya kan? Mereka hajar rata, pokoknya ada uang masuk itu punya saya bisa belanjakan apapun, ya kan? Padahal kan itu bisa saja hanya omset yang harus dipotong dengan HPP dan sebagainya. Ada yang taunya cuma, oh selagi saya dapat uang, saya bisa belanjakan, saya bisa beliin ini, beliin itu, beli sesuatu yang tidak berguna. Nah, saran saya adalah yang perlu diperhatikan tuh belajar mengenai keuangan juga. Meskipun kadang keuangan itu terlihat rumit. Beberapa orang membangun startup mesti mikirnya, aduh keuangan nanti dulu deh. Yang penting ngembangin produk dulu. Yang penting ngembangin customer dulu, marketing dulu, dan sebagainya. Keuangan nanti dulu. Padahal kan bisnis all about money, ya kan? Jadi nggak bisa tuh dilupakan. Neraca, cash flow, terus kita bicara income statement. Nah, itu hal seperti itu yang menurut saya banyak pendiri startup itu lupa untuk belajar mengenai keuangannya. Endingnya amburadul, kacau nanti jadinya. Mereka uang masuk, memang uang masuknya banyak, tetapi untuk spendingnya juga sembarangan, ya kan? Spending untuk hal-hal yang tidak berguna dan sebagainya. Mau tiru-tiru Google istilahnya, baru startup mau ikut-ikut Google, kantornya dibikin keren, dikasih meja biliar, dikasih kolam renang dan sebagainya. Jadi itu yang patut dihindari sih, gitu Kak. Oke, thank you Pak Andika juga untuk insight-nya. Wah, seru banget nih. Oke, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini kita akan sedikit tentang generasi sandwich nih. Bagi teman-teman yang mungkin belum terlalu paham banget tentang generasi sandwich, saya infokan sedikit ya. Nanti kalau salah tolong direvisi ya Bapak-Bapak ya. Oke, jadi generasi sandwich itu di mana posisi finansial seseorang itu terhimpit antara generasi yang atas sama yang bawahnya gitu. Jadi posisinya misalnya seseorang dia membiayai orang tuanya atau mertuanya, tapi di satu sisi dia juga membiayai anaknya ataupun ya anaknya, berarti kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya, generasi sandwich. Nah, pertanyaannya adalah bagi generasi sandwich yang mengelola bisnis sendiri atau mendirikan startup, bagaimana agar bijak dan adil dalam merencanakan keuangan? Wah, ini karena kan kalau ngebayangin nih saya, tapi saya belum sih. Kalau kita ngebayangin tuh kayak complicated banget nih. Aduh, harus bayarin yang atas, tapi harus bayarin yang bawah juga. Tapi satu sisi, usaha juga harus dikembangkan gitu ya. Nah, kira-kira gimana tuh Pak? Coba dong dikasih tips-tipsnya gitu. Silahkan. Dari siapa dulu? Jadi ini Vera maksudnya pertanyaan tadi sudah terhimpit generasi sandwich ya? Begitu. Gimana cara mengelola keuangannya yang baik gitu lah, bisa dibilang kayak gitu. Oke, jadi kalau udah terlanjur generasi sandwich memang itu masalah yang cukup kompleks ya. Karena kalau yang pengalaman saya ketemu klien, generasi sandwich itu ada beberapa jenis. Jadi ada yang ringan sampai yang berat. Berat tuh kayak gimana? Contoh ya, ini saya pernah nih, ini real case, di mana dia generasi sandwich. Dia membiayai adiknya sekolah, kuliah, orang tuanya satu udah meninggal, satu kena stroke. Itu paling parah itu yang paling parah saya pernah alamin. Nah, kalau yang kayak gitu, dan saat ini mau merintis bisnis, ya kita ibaratnya ya, mohon maaf ya, kita harus mementingkan yang namanya cash in. Ya daripada mementingkan bisnis, ya mending
kita cari kerja aja dulu. Yang penting ada pemasukan. Atau kalau mau bisnis ya bisnis yang cepat. Jadi yang penting tuh uang tuh harus masuk gitu. Cash flow harus positif. Itu langkah pertama kalau misalnya kondisinya seperti itu. Tapi kalau misalnya kondisinya ringan, ya kita lihat dulu dari yang makanya tadi kan saya bilang ketika dalam mengatur keuangan tuh hal paling pertama adalah kita harus tahu yang namanya cash flow-nya kita. Nah, kalau cash flow-nya selama positif, kita mau mau mulai bangun bisnis ya nggak ada masalah. Jadi kunci utama dalam hal untuk kalau sudah kena sandwich generation adalah ya cash flow. Cash flow itu harus positif kalau menurut saya. Karena kan itu nanggung atas dan bawah. Itu sangat beresiko sekali sih. Apalagi kalau kondisinya udah benar-benar parah gitu loh. Karena ada orang tuh yang hanya merasa sandwich generation. Kayak contoh harus harus nanggung separuh orang tuanya lah kasarannya gitu. Orang tuanya untuk sekolah itu masih mending gitu kan. Tapi ya yang saya pernah ketemuin itu tadi itu. Jadi orang tuanya udah sakit stroke dan udah pensiun nggak kerja sama sekali, ya dia benar-benar harus biayanya. Nah itu benar-benar keuangannya mepakan aja. Ya memang positif. Yep. Halo, Pak Alex. Halo. Ya, halo. Oh, oke. Sip. Ya, thank you Pak Alex untuk insight-nya. Berarti cash flow-nya harus positif ya, teman-teman ya. Ya, sekarang yang mungkin lagi di generasi sandwich. Oke. Nah, silakan lanjut Pak Andika atau Pak Willy dulu, silakan mau ditanggapi. Pas tadi Alex tuh bayangin agak ngeri juga. Saya juga shock itu. Itu sih memang sudah levelnya udah kronis ya sebenarnya, itu sampai belum lagi ya misalnya ada keluarga sudah menikah, kedua orang tua masih hidup, kedua orang tua dari pasangan juga masih hidup, kan berarti di atas ada 4 ya kan, belum lagi di bawah punya anak, itu berat sih. Jadi intinya adalah kita lihat, belum lagi ada yang orang tua tipe-tipe orang tua toksik ya, saya nggak ngejudge sih ya, ada orang tua yang membebaskan anaknya mau ngasih atau enggak, tapi ada orang tua yang menuntut, anak durhaka kamu kalau nggak ngasih, ya kan? Dasar kamu durhaka, ya kan? Nggak mau ngasih uang, mama mau beli ini, mau beli itu, nggak dikasih. Padahal kan keperluannya juga banyak. Wah, itu sudah melibatkan konflik keluarga dan sebagainya. Ya, jadi saran saya adalah kita lihat kemampuan dari orang tua kita dulu deh, masih bisa membiayai hidupnya atau enggak. Ya kan? Kalau memang sudah nggak bisa nggak kita sebagai anak itu menunda dulu untuk punya anak. Nah, itu salah satu ekstrim lah ya, menunda punya anak, nggak masalah kok, ya kan, karena anak itu begitu lahir biayanya, sebelum lahir aja biayanya itu udah banyak gitu loh. Kalau kira-kira sudah nggak mampu, ya janganlah punya anak 3 gitu loh. Kalau mau punya 1 ya punya 1 aja, jangan bikin 3. Ada beberapa orang tuh berpegang pada istilah nanti rezeki Tuhan yang kasih. Banyak anak, banyak rezeki. Wah, ya. Agak gimana kalau kita berpandangan pada harapan seperti itu saja, tanpa mengetahui kemampuan finansial kita cukup atau enggak. Kalau memang cukupnya 1, ya 1 aja. Kalau memang nggak cukup, ya mending nggak usah punya anak, seperti itu. Otherwise, akan sangat-sangat memberatkan, bukan buat kita, ya bukan buat orang tuanya, tapi buat anaknya sendiri itu sangat memberatkan sebenarnya. Anaknya tidak pernah minta dilahirkan dalam keadaan kesulitan biaya, dan sebagainya. Nanti ke depan butuh pendidikan, butuh berbagai macam hal yang harus di-provide oleh orang tuanya. So, jadi kebijakan keputusan untuk memiliki anak itu perlu kebijaksanaan sendiri. Gitu. Oke, menarik. Terima kasih Pak Andika. Kalau misalnya teman saya ya, kebetulan memang mereka adik kakaknya cukup banyak gitu ya. Teman saya salah satu sebagai ya anak dari orang tuanya lah ya, mereka bilangnya kayak kesejahteraan saya menurun karena terlalu banyak anak adik kakaknya mungkin ya, jadi harus lebih sharing lah gitu lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Sip. Oke, dari Pak Willy mungkin Pak, silakan. Sedikit tambahan, aku share screen sebentar. Sama seperti yang tadi aku share sih, tapi untuk kegiatan bisnis, kalau yang ini lebih ke
individu ya. Jadi dalam financial plan kan kalau misalnya kita merasa generasi sandwich, terus kita pengen punya bisnis, kita tetap bisa jalankan pola 1, 2, 3, 4 tadi. Kita asumsikan saja misalnya kita sudah expert nih, kita sudah ahli dalam melakukan financial plan. Nah, alokasi dana di sini ini yang bisa kita alokasikan. Tabungan investasi, kita sudah punya 30% dari cash in kita tiap bulan, itu bisa kita alokasikan untuk nanti kepentingan bisnis kita. Jadi kita bisa alokasikan dana 30% dari cash in kita itu untuk kegiatan bisnis kita. Baik itu nanti kita kumpulin dulu ataupun langsung bisa kita jalankan. Kemudian biaya rutin ini bisa biaya yang kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Sedangkan untuk biaya pribadi 20% maksimum ini yang bisa kita gunakan untuk membiayai orang tua kita, mertua kita, adik kakak kita, saudara kita maksimum hanya di 20%. Sedangkan hutangnya ya 10% maksimum. Jadi kalau pola seperti ini sebenarnya kuncinya ada tetap disiplin dan berani mengatakan tidak sih kalau memang sudah tidak memiliki kemampuan seperti itu. Jadi kuncinya tadi kalau kita sudah pola 1, 2, 3, 4 dengan spot 30% dari investasi kita itu yang bisa kita alokasikan untuk bisnis kita. Kemudian 40%-nya untuk kepentingan pribadi, 20%-nya untuk kepentingan sandwich kita, misalnya untuk membiayai orang tua, adik, saudara, siapapun itu. Nah, tetapi dengan asumsi tadi, kita harus disiplin dan berani mengatakan tidak kalau sudah lebih dari 20% porsi alokasi. Tetapi biasanya culture orang Indonesia itu kan memang sangat taat dan patuh pada orang tua gitu ya. Jadi tetap agak sulit, tapi harus berani bilang tidak. Dan makanya saya selalu di dalam setiap saya presentasi, dalam setiap saya talk show, dalam setiap apapun saya kegiatan saya selalu mengatakan kalau misalnya financial plan itu sangat penting. Kalau misalnya saat ini kita menjadi sandwich generation, jangan sampai kita mewariskan sandwich generation tersebut ke anak kita gitu. Jadi kalau kita memiliki perencanaan keuangan yang baik saat ini, sampai kita punya perencanaan dana pensiun nanti di hari tua, tentu saja nanti anak kita tidak akan terbebani dengan kehadiran kita. Nah, pola pikir itu juga memang terbawa oleh orang-orang Indonesia gitu. Jadi kalau Indonesia kan bawanya punya anak, banyak rezeki. Karena mereka mengandalkan pada hari tua, hidup saya akan disenangkan oleh anak saya gitu. Tapi padahal kalau kita melihat culture beberapa negara lain gitu ya, memang orang tua sendiri nggak mau dibiayai hidupnya oleh anaknya nanti pada saat tua gitu. Nah itu akan jauh lebih baik karena apapun yang didapatkan anak itulah yang memang mereka yang akan menikmati gitu, bukan kita gitu. Nah makanya untuk memutus rantai sandwich generation tadi ya kita harus punya financial plan yang baik saat ini supaya nanti pada saat pensiun kita tidak menyusahkan anak kita gitu. Jadi bisa gunakan tadi kita tetap bisa berbisnis, tapi kuncinya adalah disiplin dan berani mengatakan tidak, meskipun sulit sih. Oke. Wah, menarik banget. Siap. Makasih Pak Willy untuk masukannya juga. Ini tadi ada Kak Arsela nanya pertanyaannya sudah terjawab kali ya Pak Willy berarti ya. Tadi ada persenannya polanya bisa dipakai tuh tadi ya, yang 1, 2, 3, 4 itu ya. Oke, siap kalau gitu. Oke, sama-sama. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, kapan perusahaan perlu menentukan strategi pivot atau diversifikasi dalam rangka memperlancar arus keuangan? Pertimbangan apa sih yang perlu dipikirkan? Ya, silakan. Oke. Ya. Saya dulu? Boleh, silakan Pak Andika. Oke. Strategi diversifikasi itu untuk bisnis ya, berarti bukan untuk keuangan individu ya, karena kalau keuangan individu tadi diversifikasi sudah jelas dijelaskan Pak Alex ya kan, ada back, ada midfielder, ada striker, ada instrumen-instrumen tertentu, which is kalau di dalam investasi individu itu penting banget diversifikasi. Tetapi on the other hand, menurut pendapat saya di dalam bisnis diversifikasinya agak sedikit berbeda. Karena kalau kita mau buka suatu usaha baru, saya sudah punya bisnis nih, saya nggak bisa tiba-tiba switch. Misalnya gara-gara pandemi saya switch, saya jualan restoran, tiba-tiba saya ganti jualan alat kesehatan, karena nggak mungkin, ya kan? Karena untuk switch dari suatu industri ke industri lain itu butuh pengetahuan, ya kan? Kita butuh pengetahuan, butuh skill, butuh peralatan baru, dan itu kalau mau di-acquire, kalau mau kita dapatkan semua itu butuh dana. Ya kan? Kalau kita sudah involve dana, berarti ada risiko lagi. Oleh sebab itu banyak yang kemarin ya, ada beberapa waktu corona ini lagi panas-panasnya nih, waktu banyak PHK dan sebagainya, banyak yang istilahnya mencoba untuk switch industry. Banyak yang mulai jualan alat kesehatan, ya kan, seperti masker dan sebagainya. Itu banyak banget kalau di lingkungan saya sih. Ya, ada beberapa seperti pemilik restoran dan beberapa owner restoran lainnya tuh banyak yang switch. Ada yang jual sepeda, ada salah satu tetangga saya, dia wedding organizer, karena nggak ada wedding dia
ganti jualan sepeda. Dan Lagi zaman ya, ya, Pak ya? kenapa? Lagi zaman banget sepeda. Iya, waktu itu lagi zaman banget, dia datengin sepeda dan sebagainya. Ya bisa sih melihat tren seperti itu. Tapi nggak semuanya akan sukses. Karena untuk diversifikasi, untuk switch suatu bisnis, itu butuh yang namanya pengetahuan dan persiapan. Nggak bisa dalam waktu dekat langsung di-switch, langsung tiba-tiba ada arus kas masuk, itu nggak mungkin. Banyak perusahaan melakukan diversifikasi, benar. Facebook melakukan diversifikasi dengan cara akuisisi, ya kan? MNC, perusahaan MNC, ya kan, itu punya banyak lini bisnis, rata-rata konglomerasi di Indonesia, Jarum dan sebagainya itu punya banyak lini bisnis dari berbagai macam sektor, tetapi nggak semuanya itu dalam satu malam tiba-tiba switch, diversifikasi dan sebagainya. Jadi butuh persiapan, gitu. Gitu sih. Oke, siap. Thank you Pak Andika untuk insight-nya. Dari Pak Alex, silakan, atau Pak Willy Ya, mau menambahkan? kalau dari saya, kalau masalah diversifikasi ya dalam kondisi normal, itu sama seperti tadi Pak Andika, jadi saya mau nambahin dikit aja. Intinya sih teman-teman, kalau untuk diversifikasi bisnis itu beda dengan kita diversifikasi mengelola keuangan. Karena kalau misalnya untuk mengelola keuangan itu kan kita lebih ke arah kayak diversifikasi risiko. Tapi kalau untuk bisnis itu biasanya kebanyakan orang itu bukan untuk risiko, tapi lebih ke arah untuk, ya risiko juga bisa. Tapi kebanyakan juga untuk ini apa namanya nambahin keran bisnisnya dia aja, nambahin keran income-nya dia aja. Nah, sebaiknya yang cara strateginya adalah ya kita fokus pada bisnis kita yang utama. Kalau teman-teman cek yang tadi disebutkan sama Pak Andika itu adalah kebanyakan orang-orang kan kayak MNC, Lipo, Mas itu kan mereka bisnis holding sebenarnya. Astra itu mereka sebenarnya bisnis holding. Nah, di bawah holdingnya itu ada beberapa anak perusahaan yang menghasilkan duit. Tapi kalau teman-teman lihat, itu nggak semuanya bisa menghasilkan duit dengan bagus. Pasti ada satu atau dua cash flow-nya. Cash flow itu adalah kayak yang benar-benar menghasilkan duit besarnya. Contoh kalau misalnya teman-teman tahu kayak misalnya Lipo gitu ya, itu cash flow-nya paling cuma first media aja gitu. Yang perusahaan internetnya aja yang untung gitu kan. Yang lainnya masih membutuhkan suntikan dana lagi. Karena kalau bisnis yang benar-benar pebisnis, itu cuma mengenal dua hal. Di mana kalau misalnya rugi, itu nggak ada rugi. Namanya modal lagi gitu kan. Kalau untung dapat dividen. Udah itu aja gitu kan. Jadi teman-teman siap atau enggak yang udah ke arah situ. Nah, caranya untuk siap ke arah situ ya gedein dulu bisnis yang ada sekarang, baru kita suntik modal lagi ke bisnis yang berikutnya. Kayak gitu. Jadi nggak bisa seperti tadi Pak Andika juga benar tuh. Bilangnya kayak namanya bisnis kan juga harus bangun sistem, nggak bisa langsung. Kalau misalnya kita yang langsung terus kemudian ada bisnis ini menarik, ada ini, itu bukan bisnis sih. Kalau menurut saya itu palu gada. Jadi apa dagang apa itunya terus diperanin seperti itu. Tapi kalau untuk pandemi ya, dalam kondisi pandemi, mungkin ada beberapa orang yang pivoting. Jadi itu hanya sementara sih, kembali lagi ke cash flow. Jadi kayak misalnya dulunya bisnis, mungkin saya pakai contohnya Pak Andika tadi ya, dulunya bisnis WO, tiba-tiba mungkin agak sepi ya, bisnis WO agak turun, nah dia butuh tambahan income dengan cara lihat yang lagi ngetren. Tapi menurut saya itu bukan jadi bisnis, itu mungkin hanya untuk sementara. Tapi bisa jadi bisnis ketika dia udah seriusin dan bangun sistemnya. Gitu. Oke, thank you Pak Alex untuk masukannya. Dari Pak Willy mungkin? Ya, kalau saya sih tambahan sedikit sih kalau untuk diversifikasi perusahaan ya. Kalau misalnya kayak tadi kita men-switch bisnis itu agak sedikit repot dan juga perlu biaya. Nah, seharusnya pada saat awal kita meng-create suatu bisnis itu kita juga harus punya yang namanya variasi produk sih. Misalnya kalau misalnya dia berkecimpung di dunia event misalnya, yang dia dan tidak hanya bergerak pada event yang sifatnya off air, bisa juga yang sifatnya online gitu ya. Jadi pada saat satu dampak unit produknya itu terkena dampak, masih ada unit produk lain yang masih bisa membackup dia punya pemasukan. Seperti itu aja sih. Jadi memang harus dari awal kita meng-create, kalau misalnya kita fokus pada satu bisnis tertentu, industrinya, ya kita harus punya variasi produk yang banyak gitu ya, yang setidaknya bisa membackup satu sama lain sih. Oke, thank you Pak Willy. Sip, mungkin saya sekarang juga akan ngambil pertanyaan dari beberapa chat box ya. Wah, seneng deh dipuji loh. Pak Hermansyah, Vera moderator wajahnya tambah bersinar. Iya, saya investasi soalnya, investasi skincare ya. Oke. Sip, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Saya coba bacain ya.
Sip, oke. Ini pertanyaannya menarik sih. Oke, ini pertanyaan dari Pak Agung Prasetyo. Pertanyaannya adalah, saya mau tanya untuk pendidikan anak, lebih bagus menabung atau membeli asuransi? Nah, ini penting juga sih ya, karena kan pendidikan sekarang juga mahal banget gitu. Kira-kira gimana nih Pak? Lebih baik menabung atau kita asuransiin aja nih gitu? Silakan mungkin siapa yang mau menjawab boleh, nanti saling kita memberikan tambahan juga. Mungkin. Nah, kalau untuk pendidikan anak itu lebih bagus menabung atau membeli asuransi gitu. Tentu biasanya ini bisa kita kategorikan untuk ke sifat yang jangka panjang gitu ya. Karena bisa aja misalnya mempersiapkan dana untuk pendidikan anak misalnya nanti pada saat kuliah atau ingin menguliahkan anak di luar negeri gitu ya. Nah, tentunya ini dua hal yang berbeda. Menabung hanya menunda penggunaan gitu ya. Sedangkan kalau berasuransi tidak sarankan gitu. Jadi kalau asuransi lebih baik fokus pada produk asuransinya saja gitu. Jadi mana yang lebih tepat untuk pendidikan anak, terlebih lagi untuk jangka panjang, jawabannya adalah lebih baik untuk diinvestasikan ke instrumen yang jangka panjang tentunya. Misalnya bisa ke saham, reksadana saham, ataupun misalnya apapun itu, tetapi tetap harus disesuaikan dengan profil risiko dari si Pak Agung ini gitu, profil resikonya seperti apa. Kalau misalnya Pak Agung ini tergolong yang agresif, akan sangat cocok untuk di reksadana saham atau saham misalnya. Tetapi dengan kunci catatan seperti Pak Agung main yoyo tetapi tetap menaiki anak tangga gitu. Jadi fokus horizonnya adalah sampai ke lantai atas. Nah, volatilitas dari instrumen investasinya itulah pergerakan yoyonya yang harus dinikmati aja gitu. Pada saat sampai tujuan horizon jangka waktu investasinya yaitu bisa kita ambil untuk kepentingan pendidikan anak tadi. Jadi kalau menurut saya lebih baik diinvestasikan ke yang sifatnya jangka panjang juga. Nah, karena menabung hanya menunda penggunaan, jadi kurang tepat untuk menabung gitu ya. Dan asuransi akan saya sangat sarankan kalau untuk asuransi lebih baik ke asuransinya saja. Misalnya Bapak mau mengasuransikan kendaraan, rumah, kesehatan, nah itu silakan gitu. Tapi kalau untuk kepentingan seperti itu lebih baik diinvestasikan saja. Oke. Thank you Pak Willy untuk insight-nya dari Pak Alex atau Pak Andika. Apa mau menambahkan? Ya, saya tambahin dikit aja. Jadi untuk asuransi pendidikan itu sebenarnya bisa dibilang itu nggak ada, teman-teman. Jadi benar kata Pak Willy tadi, asuransi pendidikan tuh hanya satu produk di mana asuransi jadi kasirnya doang gitu. Kayak misalnya nanti SD ya dikasih duitnya, SMP dikasih, ketika kuliah dikasih duitnya. Itu cuma jadi kasirnya doang gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena kan ya dia udah ada termnya. Jadi kalau misalnya udah ada termnya seperti itu, biasanya dia investasinya di deposito atau obligasi doang. Kayak gitu. Kalau misalnya dia berani menjanjikan dan berinvestasi di saham, ya ujung-ujungnya jadinya kena kasus kayak yang akhir-akhir ini kan. Nah, sebaiknya kalau untuk penggunaan untuk merencanakan dana pendidikan, ya kita investasi aja, tergantung. Kayak misalnya kalau misalnya masih panjang, ya kita bisa berinvestasi di yang long term investment. Tapi kalau misalnya mungkin tinggal 5 tahun lagi akan sekolah, ya kita bisa berinvestasi di yang moderat, seperti kayak obligasi, kayak gitu. Nah, asuransi itu fungsinya apa? Untuk menjaga si investornya. Jadi kalau misalnya ini katakanlah bapaknya nih yang invest kan, kalau misalnya bapaknya nggak ada, terus bagaimana? Gitu. Kan nggak mungkin anaknya yang lanjutin investasi. Nah, itu fungsi asuransi itu di situ. Kayak gitu. Jadi bukan asuransi pendidikan yang kasih pada periode tertentu gitu. Jadi lebih baik menggunakan perencanaan pendidikan yang seperti tadi itu. Itu dari saya, tambahan dari saya. Thank you Pak Alex. Dari Pak Andika ada tambahan lagi Pak? Saya sama juga sih sebenarnya lebih bagus menabung lewat investasi ya, lewat reksadana atau lewat saham untuk tujuan dana pendidikan jangka panjang. Karena memang benar asuransi pendidikan itu saya agak berbeda dari asuransi-asuransi lain, yang dimana kalau asuransi yang artinya proteksi itu kan harusnya ada suatu kemalangan yang terjadi, ada suatu musibah yang terjadi, sedangkan pendidikan itu kan bukan musibah, jadi kan harusnya nabung sistemnya. Kecuali kalau misalnya asuransi ketika anaknya nggak naik kelas akan diganti uangnya, nah itu baru bisa dibilang asuransi. Nanti nggak boleh naik kelas dong. Ya iya bener. Atau anaknya nggak lulus, ya itu nggak masuk kuliah itu diganti uang. Karena berarti ada proteksi di situ. Tapi kalau hanya untuk nabung, itu pendidikan kan bukan suatu kemalangan, bukan sesuatu musibah. Jadi saya rasa lebih mending pakai yang investasi, nabung di instrumen investasi seperti itu, Kak. Oke, terima kasih banyak.
Oke, masih ada pertanyaan berikutnya, tapi saya mau menginfokan dulu nih Bapak Ibu, nanti kita akan ada sesi tanya jawabnya langsung. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau nanya langsung, nanti bisa gunakan feature-nya, itu ada raise hand, bisa dimulai dari sekarang. Jadi nanti kalau mau nanya, kita tinggal bantu unmute ya. Jadi yang mau nanya silahkan boleh raise hand sekarang, sambil saya tanyain, masih ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya tanyakan. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih, nah ini juga seru nih. Bagaimana, ini oleh Pak Saipudin ya, bagaimana persiapan untuk dana pensiun? Apakah investasi emas, menabung, atau saham? Nah, ini untuk dana pensiun. Ya, silakan dari bapak-bapak yang mau jawab. Kalau saya, yang pertama, kalau saya sih tergantung tinggal berapa lama lagi dari pensiun. Kalau misalnya pakai 10 tahun ke depan, ya saham itu satu pilihan yang menarik gitu. Tapi kalau kayak misalnya tahun depan pensiun, ya mending di tabungan aja. Karena kalau di saham ya tahu sendiri kalau misalnya berinvestasi saham tahun 2019, ya tahun 2020 nggak jadi pensiun, bahkan ya harus kerja lagi mungkin karena nilai investasinya minus. Kayak gitu. Jadi kembali lagi tergantung berapa lama lagi akan pensiun. Gitu. Oke, yap, thank you. Dari Pak Andika atau Pak Willy pada tambahan? Saya sih sama sih ya, namanya financial planning, ilmunya certified-nya sama, ilmunya juga sama. Jadi cara penanganannya juga sama, lihat lagi berapa tahun usia pensiunnya, 5 tahun, 10 tahun, atau hanya 1 tahun. Tahun depan sudah pensiun, ya sudah agak terlambat menyediakan uang pensiun. Seperti itu. Oke. Pak Willy? Ya, kalau saya sih mempersiapkan dana pensiun kan ada banyak cara ya. Pertama, kita bisa ikut dari DPLK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Kalau misalnya kita bekerja, tentu saja biasanya kalau perusahaannya baik, biasanya diikutkan secara otomatis gitu ya. Tapi kita juga bisa mengelola portofolio kita sendiri untuk persiapan pensiun. Nah, tadi balik lagi tadi seperti Pak Alex bilang, ya kita lihat dulu usianya persiapan kita pensiun berapa lama gitu. Karena itu akan menentukan nanti investasi jangka seberapa panjang jangka waktunya gitu. Nah, kalau misalnya masih panjang sekali ya tentu saja investasi yang long term akan jauh lebih baik gitu ya. Bersifat volatile nggak masalah, seperti tadi yang saya bilang, analoginya kayak kita naik tangga sambil main yoyo. Yang penting kita fokus pada horizon waktu kita berinvestasi seperti apa gitu. Jangan di fluktuatifnya kita perhatikan terus, itu tidak usah gitu ya. Jadi akan bikin kita sendiri nanti deg-degan gitu ya. Jadi kalau dan juga harus kita sesuaikan dengan profil resiko juga kita, profil resiko kita juga dalam menyusun portofolio. Kalau memang kita moderat ya kita sesuaikan portofolio alokasi kita sesuai dengan yang sifatnya moderat juga. Kita campur semuanya baik yang risiko tinggi, rendah, menengah kita campur semua. Kalau misalnya kita agresif ya kita bisa yang bersifat panjang, misal di reksadana ataupun reksadana saham atau bahkan peer to peer lending gitu ya yang sifatnya jangka panjang. Jadi kita bisa mengolah sendiri atau bisa kita ikut DPLK gitu. Jadi yang penting adalah kuncinya adalah persiapan cash in-nya untuk dana pensiun itu yang penting tadi. Minimal 10% sampai 30% kita harus alokasikan cash in kita tiap bulan untuk bisa kita alokasikan ke investasi. Oke, terima kasih banyak Ko Willy. Oke, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan lainnya. Sip. Oke, ini pertanyaan adalah dari Mas Laksa Ersa ya. Pertanyaannya adalah, mau tanya, saat ini harga saham sedang turun. Apakah aman untuk berinvestasi? Karena takutnya di masa depan ketika ada kebutuhan mendadak, tiba-tiba saham turun lagi. Nah, bagaimana? Oke, kalau dari saya sih investasi aman, saham nggak ada yang bisa bilang saham itu aman. Ketika memang harganya sudah turun, dia bisa saja turun lebih dalam lagi. Jadi nggak ada waktu yang tepat untuk aman berinvestasi di saham. Aman dalam artian terhindar dari segala macam minus dan sebagainya, ya itu nggak ada. Karena kodratnya investasi saham ya sudah harus siap untuk minus, istilahnya seperti itu. Karena sekali lagi, mau beli di harga bawah, orang kadang juga takut. Mau beli di harga atas, orang juga takut. Bilangnya sudah ketinggian. Tapi kalau harganya jatuh, misalnya seperti sekarang, bilangnya, wah masih downtrend, ya kan? Tetap saja, kalau memang nggak berani beli, ya nggak berani beli. Jadi saran saya, beranikanlah, tutup mata, jangan dilihat pergerakan hariannya. Seperti itu. Di masa depan, ketika ada kebutuhan mendadak, tiba-tiba saham turun lagi, nah, kita nggak ada yang bisa tahu di masa depan itu harga sahamnya naik atau turun. Meskipun sekarang ini tendensinya
bisa saja 2021 membaik, 2022 naik, ya kan? Tapi kita nggak bisa memastikan hal tersebut. Intinya uangnya, kalau memang dibutuhkan, kalau memang uang ini dibutuhkan untuk jangka waktu 1-2 tahun ke depan, mending jangan dimasukkan ke saham. Masukkanlah ke instrumen lain seperti reksadana pasar uang atau reksadana fixed income. Itu lebih baik karena di sana volatilitasnya sangat rendah. Lebih rendah lah. Saya nggak bilang sangat rendah, tapi lebih rendah daripada saham. Gitu, Kak. Oke, thank you Pak Andika. Dari Pak Willy, Pak Alex, silakan. Ada tambahan? Ya, untuk investasi saham tadi profil resikonya apa dulu nih? Jadi Bapak tadi yang bertanya harus melihat diri sendiri profil resikonya seperti apa. Kalau memang tidak berani mengambil resiko gitu ya, resikonya tergolong yang konservatif atau rendah ataupun misalnya sampai menengah, ya lebih baik jangan menggunakan saham sebagai instrumen investasi, itu aja sih. Karena memang nanti akan pusing sendiri gitu ya, melihat pergerakan harga saham tiap hari, tiap minggu, naik turun gitu ya. Lebih baik dihindari saja instrumen investasi sahamnya. Tapi kalau memang profil resiko Bapak tadi adalah agresif, ya itu sudah pasti sangat cocok gitu ya. Yang seperti tadi, kita nikmati saja volatile-nya, kita fokus pada horizon investasinya.